Ini adalah contoh untuk surat keterangan lulus, teman-teman yang mengikuti menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Kalau misalkan yang sertifikat pendidik itu adalah tampilannya yang seperti ini, teman-teman. Apakah SKL PPG atau surat keterangan lulus UKM PPG itu bisa mendapatkan afirmasi? Dan yang kedua, apakah sertifikat pendidik yang baru saja saya dapatkan itu bisa mendapatkan afirmasi 500 poin? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan membahas terkait tentang ketentuan afirmasi sertifikat pendidik P3K atau yang sering disebut dengan afirmasi Serdik P3K. Nah, sobat semuanya, video ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman, yaitu diantaranya yang pertama, apakah SKL PPG atau surat keterangan lulus UKM PPG itu bisa mendapatkan afirmasi? Dan yang kedua, apakah sertifikat pendidik yang baru saja saya dapatkan itu bisa mendapatkan afirmasi 500 poin? Dan juga apakah benar memiliki serdik itu mendapatkan afirmasi secara penuh? Nah, pada video ini kita akan memberikan contoh SKL PPG, kemudian contoh sertifikat pendidik, kemudian kita akan memberikan juga yaitu contoh tampilan kalau misalkan memiliki serdik itu mendapatkan nilai yang seperti apa dan kelulusannya seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, terkait tentang ketentuan afirmasi sertifikat pendidik, ya di sini teman-teman itu tentunya banyak sekali ya teman-teman yang menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 atau mungkin juga PPG Prajabatan ya tahun 2021. Atau mungkin teman-teman yang kemarin ikut PPG di tahun-tahun sebelumnya, namun, ikut retaker dan lulus untuk di tahun ini, apakah SKL PPG itu nanti kita bisa mendapatkan afirmasi? Nah, kemudian teman-teman, di sini untuk sertifikat pendidik yang baru saya dapatkan, itu apakah juga bisa mendapatkan afirmasi? Kemudian, apakah benar, jika kita memiliki serdik itu afirmasinya penuh dan kita bisa langsung lolos untuk P3K tahun 2021? Nah ini teman-teman, ini adalah untuk ketentuan afirmasi sertifikat pendidik. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita itu memiliki sertifikat pendidik, nah ini kita akan mendapatkan afirmasi untuk kompetensi teknis itu sebesar 100% teman-teman. Karena kita sudah dianggap sebagai seorang guru profesional. Nah, di sini dengan kita mendapatkan afirmasi 100%, di sini langsung nilai teknis itu kita mendapatkan nilai penuh ya atau full yaitu 500 poin. Jadi tidak akan ada pesaing lain yang bisa mengalahkan nilai kita dan otomatis kita akan menjadi pemenang teman-teman dalam perankingan. Selanjutnya teman-teman, ini adalah tampilan contoh untuk surat keterangan lulus ya. Ini adalah contoh untuk surat keterangan lulus teman-teman yang mengikuti menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Sedangkan untuk contoh sertifikat pendidik itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan yang sertifikat pendidik itu adalah tampilannya yang seperti ini teman-teman. Jadi di sini sudah ada tampilan yaitu berdasarkan surat keterangan, surat keputusan Menteri Pendidikan dan seterusnya ini. Nah coba kita, pelajari dulu ya terkait tentang SKL. Ini adalah contoh untuk SKL yang, kita dapatkan untuk teman-teman yang lulus PPG tahun 2021. Di sini karena belum muncul ya untuk sertifikat pendidiknya, jadi teman-teman ini kita diberikan surat keterangan lulus atau SKL. Nah ini teman, di sini baru sebatas surat keterangan lulus ya. Di sini ada nomenklaturnya, nomenklatur kita. Kemudian di sini diberikan dari pimpinan LPTK, LPTK di mana kita mengikuti PPG dalam jabatan atau mungkin teman-teman ada yang PPG prajabatan ya. Berdasarkan keputusan rektor nomor sekian ini teman-teman. Mahasiswa atas nama ini, kemudian NIM-nya berapa, tempat langgarnya berapa dan di mana, bidang studinya apa, di sini telah memenuhi segala syarat penyelesaian pendidikan profesi guru dan dinyatakan lulus. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Oleh karena itu, kepadanya diberikan sebutan guru atau GR, teman-teman. Kemudian surat keterangan lulus ini berlaku selama 6 bulan dan diberikan kepada yang bersangkutan dikarenakan sertifikat pendidik yang asli ini masih dalam proses penyelesaian, teman-teman.
Nah, berikutnya untuk contoh yang cerdik coba kita bandingkan. Nah, di sini kalau misalkan yang sertifikat pendidik teman-teman, nah di sini langsung LPTK kita, di sini kopnya ini ada Komdikbud ya. Sertifikat pendidik. Jadi sudah ada tulisan sertifikat pendidik berdasarkan apa, pertimbangan-pertimbangannya, kemudian atas nama kita. Nah, di sini adalah sudah asli yaitu sertifikat pendidik yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait tentang apakah SKL ini bisa dipakai ataukah tidak. Nah, di sini teman-teman, coba kita cek ketika kita itu melakukan pendaftaran dulu. Nah, di sini ketika kita melakukan pendaftaran, maka di sini akan muncul teman, yaitu yang namanya sertifikat pendidik ya. Ini adalah bagi teman-teman yang dulu ketika melakukan pendaftaran itu memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman bisa menguploadnya sehingga nanti bisa diakui untuk serdiknya. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini ada tulisan sertifikat pendidik, apakah dengan SKL itu kita bisa? Kalau misalkan menurut hemat saya, di sini belum ada juknis yang menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus itu bisa dipakai. Jadi teman-teman di sini kalau menurut saya, menurut admin sendiri, ini adalah harus bentuk sertifikat pendidik yang asli ya, seperti tampilan contoh serdik yang tadi kita sudah dapatkan teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita memiliki serdik yang baru kita pakai, baru kita dapatkan, apakah kita bisa mendapatkan afirmasi secara penuh atau tidak? Ataukah kita itu bisa melakukan sanggah untuk mendapatkan afirmasi serdik apakah tidak? Maka jawabannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan ketika dulu kita melakukan pendaftaran, yaitu melakukan pendaftaran di Guru P3K ya, yaitu mendaftar P3K Guru tahun 2021. Setelah kita mengisi biodata dan memilih formasi, maka di sini kan kita diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA. Nah, maka setelah kita masukkannya, kita klik selanjutnya. Maka pada bagian ini nanti teman-teman, nah di sini ada yaitu berkas yang harus kita upload ya. Nah, ini yaitu pada bagian yang keempat. Nah, ini tahap pertama itu kan kemarin mengisikan biodata. Kemudian yang kedua kita memilih jenis seleksi. Jenis seleksinya adalah P3K Guru teman-teman. Kemudian setelah kita memilih jenis seleksi P3K Guru, maka di sini kita memilih yaitu formasi. Nah, formasi jabatan yang kita lamar itu kita disesuaikan dengan data dapodi kita. Ijazah kita apa, serdik kita apa, maka akan ditunjukkan oleh sistem yaitu untuk formasi-formasi yang kita bisa lamar teman-teman untuk P3K Guru tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini setelah kita memilih formasi ini, maka di sini kita dengan formasi yang kita lamar, di sini kita upload dokumen, mengunggah dokumen disesuaikan dengan persyaratan instansi yang kita lamar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini pada saat kita upload dokumen, di sini dokumen yang harus diupload itulah yang pertama, itu kartu tanda penduduk ya, KTP, yaitu maksimalnya adalah 500 KB. Nah, di sini kita bisa klik unggah kan kemarin. Kemudian yang kedua, scan ijazah asli. Di sini kita unggah, scan transkrip asli, kita unggah, pas foto latar belakang merah, ini kita unggah. Nah, yang terakhir ini adalah sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, supaya afirmasi serdiknya itu bisa diakui, mendapatkan afirmasi 100% atau 500 poin langsung lulus di kompetensi teknis, maka teman-teman harus sudah menguploadnya ketika dulu melakukan pendaftaran sebelum klik tombol akhir pendaftaran pada bulan Juli kemarin. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini baru mendapatkan serdik atau SKL, diunggah sekarang itu sudah tidak ada lagi menu untuk tombol mengunggah berkas serdik ini. Nah, ini kita unggah di sini ketika dulu kita melakukan pendaftaran pada bulan Juli kemarin. Jadi jelas ya teman-teman untuk jawabannya, yaitu untuk serdik itu harus di-upload kemarin pada saat melakukan pendaftaran. Jadi untuk di tahap 2 itu kan kita cuma memilih formasi. Nah, memilih formasi itu sudah ditentukan, disesuaikan dengan ijazah yang sudah kita upload dan serdik yang kita upload. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mendapatkan serdik saat ini, maka itu belum bisa digunakan untuk mendapatkan afirmasi 100% atau juga untuk mengajukan sanggah. Kalau misalkan teman-teman belum upload, sekarang sudah dapat serdik, nanti mengajukan sanggah dan upload serdiknya, saya rasa teman-teman tidak akan diterima untuk sanggahnya tersebut, teman-teman. Nah, di sini setelah kita mengupload berkas yang ada di sini, maka itu akan terdeteksi, teman-teman, akan terdeteksi pada resume akun SSC ASN kita. Jika teman-teman kemarin itu mengupload sertifikat pendidik, maka di sini akan ada tombol bertuliskan lihat seperti ini.
Ini adalah tandanya teman-teman sudah berhasil mengupload sertifikat pendidik. Namun jika sampai saat ini teman-teman baru mendapatkan serdiknya, di sini masih kosong seperti ini, maka teman-teman tidak akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Kemudian apakah benar kalau udah punya serdik itu mendapatkan afirmasi 100% langsung lulus? Dan ini contohnya. Nah ini teman-teman, ini adalah contoh bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ya. Di sini misalkan untuk formasi guru agama Islam yang ada pada lokasi formasi ini formasi yang dibutuhkan satu. Maka dilakukan perankingan itu adalah dari yang P1, P2, P3 itu di-ranking. Kalau misalkan ada P1, nah di sini ada 3 orang yang P1, maka diambil yang paling tinggi nilainya, yaitu yang mengisi formasi, yang lulus teman-teman. Sedangkan di sini untuk peserta 2 ini meskipun mereka P1 karena nilainya kalah, ini adalah nggak lulus. Nah di sini bisa lulus itu dikarenakan di sini dia mendapatkan afirmasi A. Afirmasi A itulah afirmasi sertifikat pendidik. Nah, di sini afirmasi serdik ini adalah 500 poin, teman-teman. Nah, 500 poin ini adalah nilai murninya ditambah dengan sebenarnya punya afirmasi usia juga 15% ya, usia 35 plus. Namun di sini karena nilai maksimal 500 poin, maka di sini adalah 500 poin. Nah, inilah contoh untuk teman-teman yang memiliki serdik itu mendapatkan afirmasi penuh untuk teknis ini langsung lulus. Demikian sobat semuanya, semoga bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.